Ya, maka Bapak-bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang pentingnya sabar menghadapi ya kezaliman penguasa. Apalagi zaman sekarang banyak istilahnya provokator. Satu orang bisa bikin 100 akun untuk manas-manasi, mancing emosi. Kalau orang tidak berilmu ya ikut-ikutan. Ya, bahkan yang viral ada satu keluarga bawa motor, anaknya diajak jarah TV. Masya Allah, anaknya diajari jarah, Masya Allah ya, Masya Allah, padahal ibunya pakai jilbab lagi. Kan jadi jelek nama Islam. Ya, tidak demikian orang beriman yang belajar agama. Ketika menghadapi kondisi seperti ini tetap tenang ya, tetap dingin, tidak terbawa emosi. Kita ikuti arahan orang berilmu. Di tengah-tengah kita masih ada ulama ya, di tengah-tengah kita masih ada ulama ya. Maka pada malam ini sedikit akan membahas tentang salah satu nasihat yang luar biasa dari Rasulullah SAW. Jadi kemarin sudah dibahas tentang tingkatan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita di posisi mana jemaah sekalian? Nah, pada malam ini ada suatu nasihat yang tentunya untuk kita renungi, fahami terlebih lagi di saat sekarang ini, yakni an Abil Walid Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami berbaiat ya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wat ta'ah, untuk mendengar dan taat, bil usri wal yusri, dalam keadaan susah maupun senang ya, wal mangsyati wal makrah, dalam keadaan sedih maupun dalam keadaan bahagia. Wa la atharu alaina, sekalipun ya penguasa kami ya suatu saat nanti, kata beliau, ada penguasanya yang mengambil hartanya, mengharta rakyatnya, atau mementingkan dirinya sendiri ya, seperti sekarang ini ada oknum-oknum yang memperkaya diri, yang tidak peka dengan kondisi ekonominya yang sedang luar biasa. Nah, istilahnya zaman sekarang bisa makan juga alhamdulillah. Kok ada oknum yang ya pamer, ini bahasa kerennya flexing dengan kekayaannya, kan tidak peka dengan kondisi rakyatnya, yang itulah mancing kemarahan. Wa alla nunazi'a al-amra ahlahu, dan kami tidak akan mengambil kekuasaannya, atau bahasa kebaliknya tidak akan menggulingkan kekuasaannya. Ya, seorang muslim itu tidak memiliki niat untuk memberontak selama penguasanya masih muslim ya. Demikian juga kita tidak ada niatan ya, tidak boleh memiliki niat untuk menggulingkan. Kemarin kan keluar isu ya, gulingkan, Masya Allah ya, di media sosial. Hati-hati, kita jangan terpanik, kita tetap tenang. Di tengah-tengah kita masih ada ulama. Kalau ulama kita belum berfatwa, berijtihad, diam. Kecuali seperti zaman PKI itu, pondok pesantren di Jawa Timur mengeluarkan fatwa untuk jihad, baru kita maju. Ulama kita masih diam, masih belum mengeluarkan fatwa. Kita tenang, kita ikuti arahan ulama dalam rangka mengambil manfaat yang jauh lebih besar daripada mudaratnya. Yaitulah orang-orang yang terpancing emosi, yang naik amarahnya, penjarahan di mana-mana, fasilitas umum dirusak, inginnya menuntut haknya, menuntut keadilan, tapi cara yang brutal sehingga Pak mudaratnya jauh lebih banyak, sehingga Pak ada nyawa yang hilang. Padahal satu nyawa muslim itu sama dengan seluruh kaum muslimin ya. Jadi sebagaimana kaidah di awal, betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, tapi karena caranya yang salah, maka yang ada adalah kemudaratan atau keburukan ya. Jadi kita tetap ikuti arahan ulama. Kita masih ada orang alim di Indonesia. Selama orang-orang alim di tengah-tengah kita belum memberikan instruksi, tetap diam ya.
Kemudian jangan sekali rahmati Allah Subhanahu wa taala, illa antara kufran bawahan, kecuali telah nampak jelas cetha elo-elo kemungkaran yang nyata. Nanti dijelaskan apa bentuk kemungkaran yang nyata. Wang sepanjang yang kita ketahui pemimpin kita belum memerintahkan zina, belum memerintahkan minum khamar, belum memerintahkan berjudi sebagainya, belum. Dan masih kita lihat sholat, belum nampak. Yang nampak di mata kita, karena kita menilai orang cukup apa yang tampak dari mata kita, boleh mengorek-ngorek. Sama dengan kaum muslim yang lainnya, kita ketika melihat orang lain tidak boleh ngorek-ngorek apa yang kita tidak tahu. Cukup yang kita lihat dengan mata kepala kita, sudah selesai. Jangan andalane ojo-ojo, jangan-jangan, barangkali. Cukup yang kita lihat dengan mata kepala kita, sudah penilaian kita. Jadi jangan sampai memiliki niat untuk menggulingkan kekuasaan kecuali telah nampak kemungkaran yang nyata, jelas cetha elo indakum minallahi fi burhan, dan telah penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ala an naqula bil haqqi aina ma kunna, dan kami akan senantiasa berbicara kebenaran dimanapun berada. La nakhafu fillah laumata lahim, tidak akan takut sama sekali. Jangan merahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dinasihatkan kepada para sahabat untuk tetap mendengar dan taat selama kebijakannya di atas kebenaran. Tetapi ketika kebijakannya melanggar aturan agama, baru kita ingkari. Selama ada kebijakan itu mengandung maslahat, kita tetap ala sam'i wa ta'ati,